Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semua, kita kali ini akan mengkaji kembali masih tentang pemuda. Kali ini judulnya adalah Pemuda Pencipta Arus. Apa? Pemuda Pencipta Arus. Artinya bukan pemuda yang larut di arus, tetapi dia menciptakan arus. Maknanya adalah pemuda yang bersangkutan senantiasa melakukan sesuatu yang baru, yang disebut dengan pemuda kreatif atau pemuda inovatif, atau istilah sekarang startup gitu ya. Sesuatu yang sesuatu yang start baru. Bukan pemuda yang pro stagnansi, tetapi dia progresi, senantiasa ikut pada arus-arus baru yang positif tentu saja, dan bukan arus yang negatif. Baik anakku semua, ada satu perkataan yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Ghalayani yang sangat terkenal. Kata beliau itu, inna fi yadi syubbani amral ummati wa fi aqdamihim hayatuha. Ya, dengerin ya. Gimana? Inna fi yadi syubbani amral ummati wa fi aqdamihim hayatuha. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah urusan ini banyak tergantung, atau perkara-perkara besar ke depan banyak tergantung, maksudnya banyak ditentukan oleh mereka, oleh pemuda-pemudanya. Maka tidak boleh ada pemuda yang membel, pemuda yang memble, pemuda yang tidak ada gairah hidup, pemuda yang pemuda buntu, baik pikirannya ataupun hatinya. Wa fi aqdamihim hayatuha, ya. Di kaki mereka lah gitu, atau di langkah-langkah mereka lah kehidupan ini banyak digantungkan. Kenapa? Karena generasi lama akan bergeser menjadi generasi baru, dan di generasi baru ini sangat menentukan arus masa depan bangsa atau arus masa depan sebuah umat. Kalau pemudanya mengalami stagnansi atau disebut dengan kebuntuan, maka bangsa ini juga akan mengalami kebuntuan. Umat ini juga akan mengalami kebuntuan. Nah, status quo. Orang-orang yang pro status quo, sehingga tidak ada ekspansi, pelebaran inovasi dan kreasi di suatu bangsa itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ja'at ajalu tilkal ummah. Maka datanglah ajal atau kematian sebuah bangsa apabila pemudanya tidak memiliki gairah untuk membangun, untuk berkreasi dan semacamnya. Oleh sebab itulah apa yang dibutuhkan oleh seorang pemuda itu, inna hayatal fata bil ilmi wat tuqa. Ya. Sesungguhnya hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Tidak mungkin satu bangsa itu pemudanya menjadi pemuda yang memiliki pembuat arus baru kalau mereka adalah orang-orang bodoh. Pemudanya adalah pemuda-pemuda bodoh, tidak mungkin. Diperlukan orang-orang berilmu atau pemuda-pemuda yang berilmu, pemuda yang senantiasa menjadi orang yang bergairah untuk mencari ilmu pengetahuan. Inna hayatal fata
bil ilmi wat tuqa. Tapi anakku semua, bukan hanya sekedar ilmu, sebab kalau ilmu saja tidak ada tuqonya, tidak ada ketakwaannya, maka menjadi blunder pada kehidupan pemuda itu. Dia akan menjadi tukang tipu, dia akan menjadi tukang penyeleweng, karena ilmu yang tidak dibarengi ketakwaan itu akan memiliki masalah. Kalau bahasa Badunya, minterin. Apa namanya? Minterin itu dirinya pinter, tapi orang ditipu oleh yang bersangkutan. Jadi kalau untuk seorang pemuda ada dua sayap. Sayap ilmu dan sayap takwa. Ya kan? Sayap ilmu dan sayap takwa. Pinter tapi tidak takwa, atau takwa dalam arti seorang yang bertakwa tentu saja harusnya berilmu, tapi ada takwa yang shadow of takwa, bayang-bayang takwa. Sebenarnya dia tidak takwa karena tidak berilmu. Maka diperlukan dua hal. Janahul ilmi wa janahut taqwa. Ya. Yang selanjutnya ada satu kata yang sangat terkenal, dan ini menjadikan para pemuda itu sejak awal sudah memiliki roh independensi. Apa istilahnya? Istiqlaliyah, ya. Ketidaktergantungan. Apa katanya? Innal fata man yaqulu ha anada walaisal fata man yaqulu kana abi. Dia pemuda yang sebenarnya itu adalah pemuda yang menjadi dirinya sendiri. Tidak hidup di bawah bayang-bayang ayahnya. Ya, dalam artian dia sudah memiliki cara berpikir sendiri yang benar tentu saja. Tidak hidup di bawah kebesaran orang tuanya, apalagi mungkin kakeknya, dan seterusnya. Al-fata man yaqulu ha anadha walaisal fata man yaqulu kana abi. Seorang pemuda adalah yang mengatakan, ha anadha, inilah aku itu. Kemudian dia mengatakan walaisal fata man yaqulu kana abi. Oh, kalau ayahku ini, ayahku pejabat, ayahku pebisnis, ayahku kaya. Enggak. Karena ayahnya akan meninggal. Ya kan? Ibunya akan meninggal. Maka dia sejak awal pada saat pemuda itu setelah mendirikan atau mengkonstruksi dirinya sendiri agar suatu saat dia bisa tegak pada saat ayahnya tidak ada, pada saat kakeknya sudah tidak ada, pada saat ibunya sudah tidak ada. Apa katanya? Innal fata man yaqulu ha anadha walaisal fata man yaqulu kana abi. Yang seperti ini, pemuda yang memiliki independensi seperti ini sudah pasti dipastikan, hampir bisa dipastikan bahwa dia akan bisa membuat arus baru itu. Tapi pemuda yang tergantung kepada orang tuanya, tergantung pada kekayaannya dan semacamnya, maka dia akan menjadi pemuda yang terlambat bergerak. Padahal pemuda itu adalah pemuda pendobrak, pemuda yang memiliki, yang gelegak darahnya itu, ya Fatih, gelegak darahnya itu masih berkobar-kobar gitu. Bukan pemuda yang meloyo kemudian melempem begitu. Sehingga kemudian kalau sekian pemuda di sebuah bangsa itu adalah pemuda yang melempem, maka bangsa itu juga akan menjadi negeri yang melempem. Kalau membleh, ya membleh negaranya. Karena kenapa? Karena tadi itu inna fi yadi syubbani amral ummati wa fi aqdamihim hayataha. Ya, gitu Fatih. Paham ya? Jadi kalian Fatih, Aska harus memiliki satu kata, saya bertanggung jawab untuk bangsa ini. Ya, saya memiliki responsibility untuk kebangkitan atau untuk kehidupan bangsa ini. Karena kenapa? Karena sungguhnya di tangan sayalah, kamu katakan, di tangan sayalah urusan-urusan bangsa ke depan, dan di kaki sayalah kehidupan bangsa ini. Tanpa demikian anakku semua, maka satu bangsa akan menjadi redup cahayanya,
karena pemuda-pemudanya adalah pemuda-pemuda yang redup, pemuda-pemuda yang tidak berdaya. Padahal seorang mukmin itu yang oleh Allah dicintai adalah al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah. Pemuda atau seorang mukmin yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda yang lembek dia akan telan oleh putaran kehidupan ini. Ya, dia akan menjadi korban dari kelembekannya. Maka diharapkan anakku semua, Fatih, Aska, Hako, Faik, jadilah tangan kalian adalah tangan yang bisa menciptakan arus baru, bukan larut dalam arus lama yang pro terhadap status quo dan stagnansi. Jadilah anak-anak progresif, anak-anak yang terus melaju dan bergerak, pemuda yang terus melaju dan bergerak, bukan anak-anak yang sukun. Ya, jadilah dhammah ataupun fathah. Ya, dhammah itu menghimpun, fathah itu terbuka. Generasi yang menghimpun atau generasi yang membuka lahan-lahan baru. Ya, membuka ladang-ladang kehidupan baru, membuka kreasi-kreasi baru, membuka inovasi-inovasi baru. Jangan pro dengan status quo ataupun pro stagnansi. Itu aja anakku semua. Ya, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah apa tadi? Innal fata man yaqulu ha anadha wa laysal fata man yaqulu kana abi. Hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Inna fi yadi syubbani amral ummati wa fi aqdamihim hayatah. Sampai di sini anakku semua, semoga ilmu ini, ilmu pendek ini kalian pegang. Saya memiliki tanggung jawab besar untuk mengemban amanah bangsa ini, dan di tangan saya lah itu akan dikendalikan. Baik, sampai di sini saya akhiri pertemuan kita pagi ini. Semoga pagi ini menjadi pagi yang berkah dan kalian juga menjadi anak-anak yang berkah, ya, anak-anak yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.